Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 12 Juli 2020. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang terkasih, firman Allah adalah benih kehidupan, dan setiap kita ditaburi oleh firman-Nya agar hidup kita berbuah dan berharga. Seperti dalam perumpamaan tentang penabur, tanah sebagai media memiliki peran yang penting dalam tumbuh tidaknya benih yang ditanam. Hanya tanah yang gembur, yang siap untuk menjadikan subur, tanaman yang berpotensi untuk bertumbuh, berbuah, dan berkembang. Demikianlah dalam hidup kita, hati yang lembut bagaikan tanah yang gembur untuk benih firman Tuhan tersemaikan, tumbuh segar, dan berbuah lebat demi kemuliaan-Nya. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Seluruh isi hati kami Tuhan mengetahuinya. Dalam keteduhan hari Minggu ini, kami datang memohon pengampunan-Mu atas setiap dosa yang sudah kami lakukan. Ya Tuhan,
Betapa sering kami berjanji untuk hidup taat kepadamu, tetapi pada kenyataannya kami lebih sering menuruti keinginan diri sendiri. Betapa seringkali kami berjanji untuk hidup setia sebagai murid-Mu Tuhan, namun kenyataannya segenap pikiran dan laku hidup kami jauh dari kebenaran-Mu. Kami seringkali mengabaikan pengajaran-Mu, melalaikan didikan-Mu, dan berusaha mengejar harapan semu, dan karenanya kami menjadi tawar hati. Dalam penyadaran diri, kami berharap Engkau memulihkan kami dalam terang firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menerima berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang maha mulia. Kasihanilah kami, taburilah kami dengan benih firman.
Ya Tuhan Allah kami, darimulah benih kehidupan kami terima mulia. Kasihanilah kami, berilah kami hati yang lembut, agar firman-Mu berbuah lebat. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang maha mulia. Kasihanilah kami, jadikanlah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, hanya kepadamu kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, tempat di mana kami bertumbuh dan berbuah. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Mazmur 65 ayat 6 sampai dengan 13. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegembaran bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau memindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Tanah air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau mahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun meniti, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai.
Bacaan kedua, hidup oleh Roh. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah mengaruniakan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saat ini
Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengenal banyak buah, mulai dari buah semangka, buah mangga, buah jambu, buah nanas, dan masih banyak lagi macam-macamnya. Mereka tumbuh, dirawat, dan dipanen oleh para petani. Kemudian kita mendapatkannya melalui pasar, melalui supermarket, ataupun juga diberikan oleh-oleh sebagai bingkisan. Saudara-saudara, tahukah Anda bagaimana para petani menanam, merawat, menyiangi sedemikian rupa sehingga buah-buah yang kita kenal itu sampai di depan kita? Buah itu memiliki proses dari mulai ditanam benihnya, dirawat ketika tanaman itu tumbuh, berbunga, berbuah, sedemikian rupa. Bahkan kita pun pernah mendengar cerita tentang petani yang bukan hanya memberikan rabuk, pupuk, menyiangi, tetapi juga menyapa, memperdengarkan musik. Supaya apa? Supaya tumbuh sehat, supaya berbuah lebih lebat. Itulah sebabnya para petani, mereka memberikan perhatian sedemikian rupa untuk membuahkan benih-benih yang ditanam. Saudara-saudara, memang banyak faktor yang membuat buah itu bisa tumbuh lebat. Benihnya, tanahnya, ataupun lingkungan yang menyekitarinya. Semuanya memiliki faktor untuk berbuah lebat, berbuah kurang lebat, ataupun tidak berbuah sama sekali.
Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini juga berbicara tentang buah. Ketika buah dirawat, masih kecil, kemudian dia tumbuh dengan penuh welas asih, cinta kasih, sedemikian rupa diperhatikan, maka berbuah dengan baik. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan. Biasanya kata buah dipergunakan dengan berbagai macam konteks. Berbuah roh, berbuah kasih. Lalu sekarang apa yang menjadi fokus kita? Saudara-saudara, bacaan Injil Matius telah mengungkapkan kepada kita tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih dan jatuh di 4 macam tanah. Ada yang benihnya jatuh kemudian di pinggir jalan dan dipatuk burung. Ini menggambarkan tentang kehidupan seseorang yang kehilangan arah, kehilangan kendali karena tidak memiliki pandu. Apakah itu? Yaitu firman Allah. Persoalannya ada 2. Tidak punya atau tidak mau. Tetapi baik tidak punya maupun tidak mau, itu akan memiliki kesempatan besar untuk hilang begitu saja. Benih tidak tumbuh. Benih sirna. Dan tanah yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis, akarnya pendek, sehingga mudah layu. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang mudah beralih perhatian, mudah untuk tidak melanjutkan perjuangan dengan aneka rupa penganiayaan, kesulitan, dan seterusnya, karena akarnya pendek. Dan yang ketiga adalah benih yang jatuh dengan berbagai macam himpitan karena jatuh di tengah semak duri. Ini menggambarkan tentang kehidupan di mana manusia karena penuh dengan kekhawatiran, tetapi sekaligus juga penuh dengan ambisi, pada akhirnya benih itu pun kemudian mengerdil dan tidak berbuah. Kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus ambisi yang berkobar untuk mengalahkan segalanya ternyata memiliki potensi untuk tidak menghasilkan buah. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang subur, dan benih itu kemudian tumbuh dengan lebat. Dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara yang terkasih, jika tadi diungkapkan ada berbagai macam faktor, benih itu tumbuh kemudian menjadi buah. Benih itu sendiri, tanahnya, maupun lingkungan yang menyekitarinya. Apakah benihnya bagus? Apakah tanahnya bagus? Atau sekitarnya penuh dengan batu dan cuaca yang tidak akrab dengan buah-buah itu. Saudara-saudara, hal ini menggambarkan sesungguhnya tentang 2 hal. Yang pertama tentang benih. Nampaknya benihnya ini adalah benih yang berkualitas. Karena pertama diungkapkan, benih itu seperti hujan dan salju yang mengairi, membasahi, menyuburkan, dan tidak pernah gagal untuk membawa kehidupan. Selalu tumbuh dan berbuah. Sebab benih itu adalah berasal dari Allah.
Benih itu adalah firman Allah. Pokok persoalannya menjadi yang berikut, yaitu tentang tanah, media tanamnya. Apakah memadai sehingga tidak jatuh di pinggir-pinggir? Apakah berbatu sehingga kalau tumbuh pun itu hanya tipis saja dan mudah layu? Apakah media tanamnya hanya untuk menanem benih atau untuk menanem tanaman-tanaman yang lain sehingga bisa terjepitlah benih itu? Atau memang sungguh media tanah itu adalah sungguh baik? Saudara-saudara, ini mengungkapkan tentang sikap kita untuk dapat membuahkan tindakan-tindakan sebagai pelaku-pelaku firman yang seturut dengan sabdanya. Sehingga diharapkan kita pun menjadi tanah yang baik, tanah yang boleh untuk menjadi persembahan, diperuntukkan bagi Tuhan karena membuahkan benih-benih firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya adalah gereja. Dan selaku gereja, kita dipanggil agar menjadikan firman Allah menjadi benih yang tumbuh di pusat kehidupan kita, bukan di pinggir. Sebagai pusat kehidupan, firman Allah yang akan memandu setiap tindakan, perbuatan, dan kelakuan kita. Saudara-saudara, firman Allah yang manakah itu? Wah, banyak sekali. Namun, Tuhan Yesus bersabda dengan ringkas, cintailah Tuhan dan sesamamu. Maka, kita dipanggil yang pertama untuk mewujudkan dalam setiap tindakan dan perbuatan kita cinta Tuhan dan sesama. Dan yang kedua, kita selaku gereja dipanggil untuk menjadi tanah yang gembur, bukan keras dan berbatu, apalagi ditumbuhi dengan ilalang. Dengan demikian, firman Tuhan sebagai benih akan berbuah berkali-kali lipat, sehingga dunia ini boleh merasakan kemurahan, kebaikan yang dibuahkan melalui setiap tindakan dan perbuatan kita. Saudara-saudara, gereja dipanggil untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Apakah berhenti? Tidak. Gereja dipanggil untuk hidup, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Melainkan gereja harus terus bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menghidupi sekitarnya sebagai sarana kemurahan dan cinta kasih Allah. Maka biarlah kiranya Roh Kudus yang memampukan kita semua menjadi wadah, media tanam yang membuahkan di dalam setiap perbuatan-perbuatan yang didasari rasa syukur kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Lembutkan Hatiku.
kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, hanya kepadamu kami menaikkan syukur kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, tempat segala benih dan buah bertumbuh. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga benih akan firman-Mu terpusatkan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami tanah yang gembur dan subur. Dengan demikian, setiap tindakan, perilaku, dan perbuatan kami sungguh-sungguh memancarkan akan kemurahan dan belas kasih-Mu, mencintai Tuhan dan sesama. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami serahkan setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam sakitnya. Kami ingin menyerahkan setiap mereka keluarga yang sedang bergumul dengan ekonominya. Biarlah setiap kekurangan dan kelebihannya Engkau sendiri yang akan mencukupkan. Kami ingin menyerahkan setiap pergumulan anak-anak kami yang boleh diperkenankan memasuki liburan pada saat ini. Maka kami ingin Tuhan yang menuntun di dalam kegembiraan mereka. Demikian juga setiap mereka yang mencari sekolahan yang baru, maupun juga mencari kehidupan yang baru, Tuhan berkati. Kami menyerahkan kaum muda kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam setiap mereka mencari pekerjaan yang layak, dalam setiap pergumulan masa muda mereka, di dalam setiap mereka menghendaki memiliki pasangan hidup, biar Tuhan yang menuntunnya. Kami mohon berkat-Mu, ya Bapa, untuk setiap kehidupan yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Engkau yang kami harapkan memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih bagi bangsa dan negara kami, dan juga di tempat-tempat yang lain yang sedang mengalami pandemi yang belum berkesudahan. Kiranya Engkau menggerakkan setiap para pemimpin-pemimpin kami untuk arif dan bijaksana, menentukan, bersikap, sehingga boleh untuk segera memasuki kehidupan yang baru, namun kehidupan yang boleh dirasakan dengan sukacita. Bapa, kami ingin menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan pelayanan yang boleh diselenggarakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sertai setiap penyelenggaraan peribadatan, sertai setiap majelis pengurus blok yang ikut serta mendukung di dalam keikutsertaannya untuk bahu-membahu, satu persatu mengingatkan diri sebagai persekutuan yang indah. Kami mohon, ya Bapa, Engkau yang akan senantiasa memberkati Ibu Sukinah, Bapak Widi Handoko, Bapak Slamet Prianto, Bapak Perantoso, Bapak Kurnia Catur Raharjo, Saudari Cynthia Oni Angelia, Bapak Sungadi, Ibu Artini, Ibu Daryati, Saudari Endang Titi Wardani, Lionel Hebrew Blestian, Ibu Suminem,
Ibu Simon Angela, Ibu Vera, dan juga Diorsa Maeswara yang merayakan penyertaan-Mu sukacita bersama-sama dengan Engkau. Engkau juga telah tambahkan 1 tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan berkati dengan dipenuhi sukacita yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah semua seru dan doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, sumber berkah, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkau hadir menopang kami saat bekerja hingga kami mendapatkan harta. Engkau hadir di tengah keluarga kami, mendukung dalam pergumulan, kami bersyukur. Engkau hadir dalam setiap makanan dan minuman yang nyata, kami terima menyehatkan kami. Dalam kesemuanya itu kami naikkan syukur kepadamu. Kebaikan kasih Tuhanlah yang mendorong untuk mengaturkan persembahan. Terimalah Tuhan sebagai tanda syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, yang menghasilkan buah dalam kehidupan, sebab Ia sumber hidup kita. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.